Oke, nah ini pas nih Bapak mengarah ke situasi geografis dan kita lihat di peta yang saya taruh di belakang ini, tetangga Pakistan yang paling dekat, yang punya batas darat cukup panjang ini dengan Pakistan, sedang mengalami krisis humaniter ya Pak ya, krisis kemanusiaan sekarang akibat ya perubahan kekuasaan lah ya yang ada di sana sekarang. Nah, saya mau ngobrol dengan Bapak juga terkait situasi itu. Kalau dari Islamabad ke Kabul, ibu kota Afghanistan, berapa jauh sebenarnya, Pak? Kalau udah lewat jalan udara cuma 1 jam, ya 1 jam dari Islamabad ke Kabul. Itu juga yang kemudian menjadi latar belakang pilihan pemerintah ketika kemudian menggunakan Islamabad sebagai base point untuk penjemputan evakuasi kemarin, karena menunggu izin-izin yang landing permit dari pemerintah Afghanistan ketika itu dikontrol oleh Amerika ya untuk bandaranya. Jadi selalu berubah-ubah, dan karena memang situasi ya seperti yang kita monitor di televisi juga pada waktu itu situasinya sangat tidak kondusif, sehingga izin yang sudah diberikan pada tanggal 19 kemudian ditarik. Jadi, nah untuk memudahkan pergerakan itu kemudian tim dari Jakarta mendarat di Pakistan karena 1 jam. Kalau jalan darat, kota terdekat di perbatasannya itu Torkham, terdekatnya itu dengan Peshawar. Jadi dari Islamabad ke Peshawar sekitar 3 jam, dari Peshawar ke perbatasan Torkham itu sekitar 1 jam. Dari Torkham ke kota terdekat di Afghanistan itu Jalalabad ya. Itu 1 jam, dari Jalalabad ke Kabul sekitar 2,5 jam dalam situasi normal. Jadi katakanlah 3 jam plus 1, 4 jam, sekitar 8 jam lah Kabul, Islamabad, sekali lagi dalam situasi yang normal ya. Normal. Jadi kalau dikatakan infrastruktur menuju ke Kabul ya dari Islamabad itu jalannya seperti apa Pak kalau di Indonesia? Apakah model kayak kita pergi ke Bandung, atau lebih kayak kita atau dari mana ya, dari jalan kecil lah ya, kayak di puncak gitu, meliuk-liuk gitu Pak? Kalau di Pakistan sebetulnya kalau dari menghubungkan kota besar ke kota besar ya, Pakistan kan ada proyek infrastruktur Cina ya, China Pakistan Economic Corridor. Itu seperti jalan tol, kayak kita jalan tol ke Bandung ya seperti itu. Jadi kita lihat kiri kanannya sawah ya, cuman kalau di sini sawahnya gandum, jadi agak kuning, agak menarik juga gitu ya. Sama mungkin ada pabrik-pabrik batu bata lah gitu, sama seperti di kita. Jadi persis kalau kita ke Jawa Tengah gitu lewat jalan tol gitu ya. Nah tetapi dari kota Peshawarnya ke perbatasan itu infrastrukturnya memang masih belum ada jalan tol. Jadi jalannya ya jalan kalau di kita mungkin kalau kita jalan kabupaten gitu. Ya, jalan seperti jalan kabupaten begitu. Jadi itu juga satu tantangan tersendiri memang infrastrukturnya. Oleh sebab itulah yang sekarang juga ingin ditawarkan oleh Cina untuk menghubungkan tadi koridor-koridor ekonomi Afghanistan, karena Afghanistan ini kan di landlocked di tengah-tengah. Betul. Tapi sebetulnya kaya mineral begitu. Jadi dari segi potensi ekonomi sebenarnya cukup besar ya kalau situasi keamanan mendukung. Kondusif ya. Nah itu kalau tadi Bapak sempat menyinggung karena kedekatan tempat, kemarin pengungsian juga lewat sana, lewat Pakistan, dan pemberitaan terakhir kan juga KBRI Kabul dipindah fungsi ya Pak, berjalan dari Islamabad. Mungkin bisa diceritakan
teknisnya itu seperti apa sih Pak kalau ada pemindahan fungsi yang kita baca di media kan terdiri dari tim yang lebih kecil, satu kuasa usaha, 3 orang staf lokal gitu ya. Atau Bapak juga termasuk yang mengambil keputusan terkait hal-hal tertentu yang mungkin sensitif atau penting di sana? Jadi sebetulnya yang dilakukan Indonesia juga banyak dilakukan negara-negara lain. Jadi Pakistan juga menerima sejumlah permintaan ya, dari beberapa negara sahabat untuk sementara menempatkan pejabat-pejabat diplomatik dari Kabul di sini, gitu ya. Itu juga ada beberapa negara. Seperti kalau negara-negara Eropa, Amerika biasanya ditempatkan di Qatar kalau tidak salah ya. Jadi prosedurnya sama, sebetulnya menempatkan di Qatar untuk sementara sambil menunggu perkembangan situasi. Nah, untuk Indonesia, pemerintah memutuskan untuk menempatkan sementara di Islamabad sambil monitoring keadaan, situasi keadaan di Kabul ya. Ini yang kita lakukan dari sini begitu. Jadi di sini ada sekitar seperti tadi disebutkan 1 kuasa usaha dan 3 staf Indonesia untuk sementara beroperasi dari Islamabad. Nah, kami tentunya berkoordinasi dengan UI sekaligus juga dengan pusat untuk dalam konteks monitoring situasi keadaan di Afghanistan itu sendiri, karena yang kita lakukan juga sama sekarang, mata telinga kita juga dari pemberitaan pers di sana yang kita tangkap di sini begitu ya. Itu yang kita lakukan karena ya otomatis karena kedutaan kita untuk sementara di Kabul tidak atau beroperasi dari sini. Pak Duta Besar Arif Rahman masih di sana? Pak Arif sudah di Jakarta kalau tidak salah beliau. Okay. Sudah agak lama juga di Jakarta karena ya 3-4 bulan lalu lah kalau tidak salah. Baik, kalau dilihat dari tadi kondisi jalan ya Pak ya, kemudian pemberitaan juga mengatakan bahwa sebenarnya Pakistan statusnya menutup bordernya ya, perbatasannya dari para pengungsi Afghanistan. Tapi katanya sudah ada Afghanistan village ya, Afghan village gitu di daerah perbatasan ya Pak. Mungkin bisa diceritakan perbatasannya tadi tempat yang Bapak cerita tadi atau lebih ke selatan ya. Pak lebih? Ya, jadi ini untuk memberikan perspektif ya. Perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan itu 1.900 km. Ya, itu 1.900 km. Sementara Pakistan dengan Afghanistan itu 2.600 sekian, hampir 2.700 km. Dengan kondisi yang di banyak tempat pegunungan-pegunungan juga sama seperti di Indonesia. Nah, pemerintah Pakistan sudah berupaya untuk hampir 96% perbatasannya sudah dikasih pagar pembatas ya. Ya, udah dikasih pagar ya. Hanya kan kalau kita lihat di Duran Line itu kan membagi desa, membagi kawasan yang penduduknya sama menjadi 2. Ya, ini yang kita lihat kan di sebelah barat barat daya atau apa ya, kalau dilihat dari perbatasan Pakistan agak utara tapi agak sedikit ke barat. Nah, itu ada satu daerah di mana mayoritas penduduk Pakistan etnis Pashtun tinggal di situ. Mereka kan tinggal ya mungkin family-familinya juga ada di seberang Duran Line, karena kan biasa kalau penjajahan kan selalu menyisakan biasanya masalah di situ. Oleh sebab itu masalah perbatasan menjadi penting, manajemen perbatasan itu menjadi penting seperti yang dilakukan Indonesia. Kita punya Joint Border Committee gitu untuk mengatur lalu lalang orang yang tinggal di perbatasan, tentu dengan mengikuti ketentuan. Ada kemudahan-kemudahan tapi bukan berarti tanpa pembatasan begitu. Ini yang kita lakukan bersama-sama dengan Malaysia untuk mengatur manajemen lintas orang dan barang
di perbatasan. Nah, di Pakistan dan Afghanistan juga seperti itu. Jadi ada beberapa lokasi yang ada pos lintas batasnya. Nah, menghadapi situasi di Afghanistan yang dilakukan pemerintah Pakistan sejauh ini buka tutup ya. Jadi manakala ada kepentingan yang mendesak itu dibuka, kemudian nanti ditinjau ulang, kemudian bisa ditutup juga karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kalau kami melihatnya seperti itu dari pantauan yang ada. Tadi yang soal desa Afghanistan tadi Pak, itu ada di selatan apa di utara? Kan ada perbatasan juga dengan Kandahar misalnya. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat kan itu panjang tuh di peta kan kelihatan itu 260-an 2.600. Ada 3-4 titik pos perbatasan yang resmi. Tapi kan ada banyak yang jalur-jalur yang biasanya juga bisa juga sulit diawasi karena situasi medan yang kontur geografisnya yang mungkin tidak mudah ya, karena pegunungan begitu, sehingga dalam situasi seperti itu tentu pengawasan perbatasan menjadi satu tantangan tersendiri. Ya. Ini buat teman-teman, kalau kita bicara soal tadi etnik Pashtun itu sebenarnya juga mayoritas ya Pak di Afghanistan. Kalau di 42% lah. 42% ya. Jadi dan Pashtun juga termasuk yang sekarang cukup dominan lah kekuatannya di Taliban ya Pak sebenarnya. Jadi supaya ada gambaran soal etnisitas ini juga bukan satu hal yang terpisah sepenuhnya lah ya. Kalau soal etnis ini ada kaitannya, mungkin di daerah sana penting ya Pak etnisitas itu ya. Kalau kita lihatnya memang salah satu yang pesan yang selalu disampaikan masyarakat internasional termasuk pemerintah Indonesia dalam mencermati situasi di Afghanistan adalah bagaimana pemerintah Taliban itu membentuk pemerintahan yang all inclusive, all Afghan and Afghan led ya. Karena kita lihat banyak etnisitas di Taliban begitu ya, di Pakistan. Pakistan tidak melulu Pashtun, betul Pashtun 42%, tetapi banyak etnis lain juga, keturunan seperti keturunan Harari yang Syiah itu ada di tengah-tengah dekat Kabul. Kemudian Hazara, kemudian di sebelah utara ada Tajik, ada Uzbek di situ. Nah ini yang juga jadi tantangan. Oleh sebab itulah masyarakat internasional selalu mengingatkan untuk kemaslahatan keuntungan pemerintah Afghanistan agar pemerintah Taliban juga all inclusive begitu, melibatkan semua fraksi, semua etnis yang minoritas yang ada di Afghanistan. Kalau boleh cerita sedikit soal situasi di Pakistan pasca kejadian yang berkembang di Afghanistan ini diambil alih oleh Taliban, apakah ada perubahan suasana di hari-harinya gitu ya, toko atau mungkin penjagaan di jalan, seperti apa itu Pak? Alhamdulillah sih situasi di Pakistan aman ya sejauh ini. Kalau kita lihat pemerintah Pakistan sangat aktif untuk melakukan diplomasi regional khususnya dan internasional untuk mengingatkan masyarakat internasional untuk membantu membantu Afghanistan dalam situasi sekarang ya, karena yang menjadi keprihatinan utama dari pemerintah Pakistan adalah krisis humanitarian yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan ini kalau tidak diberikan
bantuan-bantuan internasional kepada Afghanistan. Ya. Kita juga akan lihat dari pemberitaan di TV bagaimana keterbatasan sumber daya keuangan, kemudian ada macam-macam lah, ada banyak sekali faktor di situ kan. Di samping juga ada eksodus SDM yang unggul misalnya, sehingga juga menjadi tantangan buat ke depan tentunya untuk running government. Nah, dalam situasi seperti ini tentu potensi hal yang negatif bisa terjadi di sana. Nah, sebagai negara yang punya perbatasan 2.700 km, maka dampak yang pertama akan dirasakan adalah ke Pakistan. Ini yang kita lihatnya seperti itu, ya, di mana pada tahun 2000-an juga banjir pengungsi cukup banyak. Ada saat ini tuh pengungsi Afghanistan di Pakistan ada sekitar 3 juta orang ya. 3 juta ada di Iran, 3 juta ada di Pakistan. Itu yang setengahnya tercatat ya. Yang tidak tercatat kita nggak tahu jumlahnya. Kalau menurut pemberitaan catatan orang-orang sih bisa jadi lebih besar ya, dari jumlah tersebut. Nah, ini tentu akan menciptakan suatu tekanan ekonomi tersendiri buat Pakistan ya, untuk menanggulangi pengungsi dari Afghanistan yang bertambah, yang mungkin akan potensial bertambah sekiranya situasi terus memburuk di Afghanistan. Oleh sebab itulah Pakistan melakukan diplomasi regional untuk mengapil ke masyarakat internasional untuk segera memberikan untuk tidak meninggalkan Afghanistan dalam situasi sekarang. Ini pesan yang selalu disampaikan dalam semenjak Kabul diambil oleh Taliban. Jadi suasananya justru bukan bicara tentang ini Taliban, tapi lebih soal kemanusiaannya juga menonjol di sana, Pak ya. Ya. Itu info baru mungkin buat teman-teman ya. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.